Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu menyertai kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Bahkan di pagi hari ini kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk kembali menghirup udara yang baru. Dan sebelum kami memasuki seluruh hari ini, di dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan, kami rindu mendengar suara Tuhan melalui pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, kiranya menjadi waktu-waktu yang terbaik untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 4 ayat 1-23 dengan tema Cinta Allah itu eksklusif. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hubungan antara Allah dan Israel dapat digambarkan sebagai hubungan antar kekasih. Allah begitu mengasihi Israel dan memberikan yang terbaik baginya. Allah menuntut pula kesetiaan dan cinta yang tidak pernah terbagi dari Israel. Setelah Musa mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, mulai pasal ini ia menasihatkan mereka untuk menaati hukum-hukum Allah agar mereka hidup. Allah mencintai bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang begitu indah. Ia juga memberikan hukum pengajarannya yang unik yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Dengan hukum-hukum ini, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar secara spiritual, bukan secara kuantitas. Ketika mereka menaati hukum-hukum tersebut, Allah akan menjadi dekat dan menolong mereka. Hukum-hukum itu sendiri sempurna dan unik. Misalnya, adanya peraturan-peraturan mengenai perlakuan yang baik terhadap orang asing dan tidak adanya hukuman mati bagi kejahatan ekonomi. Suatu yang berbeda dibandingkan peraturan bangsa-bangsa lain. Hanya Allah yang patut dicintai dan disembah. Untuk itu, bangsa Israel harus mengingat semua hukum Tuhan dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya 2 loh batu untuk 10 perintah Allah dibuat dari batu agar hukum itu permanen. Allah menginginkan agar bangsa Israel tidak menyembah apapun yang berada di dalam alam ciptaan, meskipun mengatasnamakan Yahweh. Hanya Allah lah yang patut disembah. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ia berharap bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mencintai kita dengan begitu istimewa. Dia memberikan semua yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, hendaknya kita masing-masing janganlah menomorduakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, jikalau selama ini secara tidak sadar kami menomorduakan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Kami terus memohon pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami taat akan firman-Mu dan kami terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.